بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Memori Santri channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita Kitab Asyam, dan pada video kali ini pertemuan kita yang ke-22. Monggo langsung saja kita mulai dengan bacaan umul kitab. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qadha'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan walau harfan wahidan wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian Kitab Asyam. Pada video kali ini kita berada pada halaman 51. Oh ya, ada yang perlu diluruskan ya, terjadi sabqul lisan. Kita kembali ke halaman 30. Kita kembali ke halaman 36. Kita kembali ke halaman 36. Tiga puluh 39, 38, 37, 36. Nah ini ada fa innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna alal mutasahharin. Kemarin itu seingat saya ini mestinya alal mutasakhirin, salah deleng ya, alal mutasakhirin, karena memang ini bentuk sigotnya adalah isim fa'il. Tasahharo ya tasahharu sahuron wa mutasahharon fahuwa mutasakhirun wa dzaka mutasahharun. Tasahhar la tatasahhar, mutasahharun mutasahharun. Itu masdarnya itu sahuron, bukan tasahhuron. Tasahhuron itu kiasinya ndak kelaku itu. Masdarnya tasahharo itu ya sahuron. Alal mutasakhirin ing atase wong kang padha sahur itu. Kemudian yang kedua, insyaallah halaman 41 kayaknya. 41. Nah, ini. Bihasbi ibni adama luqaimatun yukimna sulbahu fa ingkana. Kemarin kalau memberi makna fa ingkana mongko lamun ora ono. Ini mestinya mongko lamun ono. Mongko lamun ono sapa ibnu Adam iku la mahala taura kena ora. Kalau dia itu memang harus nambah lagi, maka harus diatur kalau makan. Nah, begitu seterusnya itu. Mungkin masih ada yang lain dibenarkan piyambak atau disampaikan kepada saya melalui komentar di bawah video ini ya, di paling bawah itu ada kolom komentar. Nah, kita lanjutkan pada halaman 50 berapa tadi ya? 55
51 apa 50? Ini 50 ya 51. Monggo yang sambil ngerokok juga boleh ya. Sambil ngerokok dan ngopi, saya juga ngerokok dan ngopi biar tidak sepaneng. Mumpung masih bisa rokokan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-sadisu tawi fadilah kang kaping 6 iku anallaha sak temene Allah azza wa jalla, azza hale mohol luhur sapa Allah wa jalla lan moho agung iku yubahi mamerake sapa Allah, artinya menampakkan kebaikan sapa Allahu Allah al malaikata ing malaikat bisa imina kelan wong kang padha poso. Rawa ngriwayatake sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani ngriwayatake anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi atakum ramadhanu ing dawuh atakum ramadhanu. Artine atakum teko ing sira apa ramadhanu wulan Ramadan sahru barakatin rupane wulan barokah. Yang sakum ngerungkepi niku menyelubungi sapa ngerungkepi ing sira sapa Allahu Allah fihi ing dalem Ramadan. Fayunzilu mangko nurunake sapa Allah ar-rahmata ing kawelasan. Wa yakhutulan nglungsur sapa Allah al-khotoya ing pira-pira keluputan. Wa yastajibu lan nyembadani sapa Allah ad-du'a. Ini yastajibu bimakna yujibu. Jadi istajaba yastajibu bimakna ajaba yujibu. Seperti halnya ud'uni astajib lakum. Wa yastajibu lan nyembadani sapa Allah ad-du'a ing doa. Wa yubahi lan mamerake sapa Allah bikum kelan sira malaikatahu ing malaikate Allah. Saya terjemah as-sadisatu, adapun fadilah puasa yang nomor 6 adalah innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla yubahi, dia memamerkan al-malaikata kepada malaikat bisa imina dengan orang-orang yang berpuasa. Artinya orang-orang yang berpuasa dipamerkan oleh Allah kepada malaikat. Dalilnya mana? Dalilnya ini rawa telah meriwayatkan At-Tabrani, yaitu Imam Tabrani, anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dia bersabda, atakum yaitu lafat atakum telah mendatangi kalian Ramadhanu bulan Ramadan syahru barakatin, yaitu ini menjadi badal kul mingkul. Syahru barakatin yaitu bulan penuh berkah. Yaksakum Allah menyelubungi kalian, yaksakumullah Allah menyelubungi kalian fihi di dalamnya. Fayunzilu maka kemudian Allah menurunkan ar-rahmata rahmatnya, wa yakhutu dan Allah melungsur atau ngelebur atau merontokkan atau mengampuni, intinya al-khotoya kesalahan-kesalahan, wa yastajibu dan Allah mengabulkan ad-du'a doa. Kemudian intinya di sini wa yubahi dan Allah memamerkan bikum kalian malaikatahu terhadap malaikat-malaikatnya. Ini untuk fadilah yang ke-6. Ya Allah, kenapa kok harus dipamerkan? Ya biar malaikat itu taslim ya, karena dulu malaikat kan tidak setuju Allah menciptakan manusia. Jadi malaikat itu suudon kepada kita. Makanya Allah itu selalu membela kita. Kalau ada yang baik
dari kita akan dipamerkan oleh Allah kepada para malaikat. Allah pasti bangga sekali. Lanjut asabiatu utawi kang nomor 7 iku ikhtisasul shaimina, dadi tertentune wong kang padha poso bidukhulil jannati kelawan mlebu swarga mimbabir royani saking lawang ar-royan. Artinya faedah atau fadilah puasa yang nomor 7 adalah kekhususan orang-orang berpuasa dengan masuk surga melalui pintu yang namanya ar-royan. Pintunya itu adalah ar-royan. Namanya ar-royan itu yang sangat menyegarkan. Karena ketika di dunia berlapar-lapar kemudian berhaus-haus diri dan menghindari semua maksiat, nanti di sana beruah, istilah Jawanya ya, beruah. Mana dalilnya? Rawang riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim ngriwayatake an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an ngriwayatake anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh man anfaqa ing dawuh man anfaqa manutai sapa wonge iku anfaqa infak sapa man zaujani ing bojo loro. Oh, salah ya. Zaujani ing bondo loro maknanya. Jadi kalau ndak ada maknanya ini pasti diartikan zaujaini ini dua istri. Wah, bahaya ini, bahaya. Nanti para istri-istri itu marah mendengar hadis ini. Zaujaini ing bondo loro fisabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah ya nudia mengko den undang sapa man min ababil jannati saking pira-pira lawange swarga. Ya Abdallah rupane undangan ya Abdallah. Ya Abdallah maksudnya undang niku celukan dipanggil. Ya Abdallah he kaulane Allah hadza utai kila lawak iku khairun luwe bagus. Faman mongko utai sapa wonge iku kana ana sapa man ana iku min ahli sholati saking ahline salat ya du iya mongko den undang sapa man min babis sholati saking lawange salat. Kemudian saya terjemah dulu ya. Rawa telah meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari siapa? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Apa riwayatnya? Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, di beliau bersabda begini, man anfaqo barang siapa membelanjakan hartanya, meninfakkan hartanya zaujaini sepasang ya, dua atau sepasang fisabilillahi di jalan Allah nudia maka dia akan dipanggil min abwabil jannati dari pintu-pintu surga. Artinya banyak pintu surga yang memanggil dia. Begini panggilannya, ya Abdallah wahai hamba Allah. Hadza khairun itu disebut namanya sebetulnya. Ya Abdallah siapa itu namanya bin siapa begitu. Hadza khairun pintu ini loh pintu terbaik. Faman maka barang siapa kana min ahli sholah dia itu dari golongan termasuk orang-orang ahli sholat du'iya mimbabis sholah maka akan dipanggil dari pintu sholat. Ada catatan kaki 1 zaujaini qauluhu man anfaqa zaujaini ay say'aini min ayyinau'in kana mimma yunfiku. Artinya apa saja, jenis apa saja yang diinfakkan dia itu pasti dua. Ini namanya anfaqa zaujaini. Jadi kalau menginfakkan 1000 itu tidak 1000 tapi di 2000 kan. Kalau misalkan 1 juta di 2 jutakan. Itu begitu terus kalau setiap dia itu bersedekah. Lah itu nanti dia tidak hanya dipanggil dari pintu sholat, tidak,
tidak dipanggil dari satu pintu, ada banyak pintu memanggilnya. Qala al-Karmani wa zauju khilaful fardi. Az-zaud itu namanya khilaful fardi, bukan satu. Wa kullu wahidin minhuma yusamma zaujan, yusamma aidon zaujan. Jadi ketika dua sepasang berarti masing-masing disebut dengan zaujan. Qultu yang bagi ayut lakohuna alal wahid qat'an. Kalau menurut saya ini dari kitab Umdatul Qori, muallifnya mengatakan seyukyanya ini memang diartikan zaujan itu makna satu, berarti kalau zaujaini dua. Waqala al-Khattabi, sedangkan Imam al-Khattabi berpendapat begini, yuridu bizaujaini ay yushaffa'a ila kulli syai'in ma yushaffi'uhu min syai'in mithluhu min syai'in mithlihi. Kalau menurut Imam Al-Khattabi mengatakan zaujaini itu digenapkan. Jadi kalau misalkan satu ya diduakan, kalau tiga diempatkan, itu begitu. Ingkana dirhamun fabi dirhamaini wa ingkana dananiro fabi dinaroini. Itu masuk. Atau ingkana salah sata darohim, berarti ya fa digenapkan itu. Wa ingkana silahan wa ghairahu kadzalik. Intaha Umdatul Qori juz 14 135. Kemudian dalam catatan kaki 2 ini hadza khairun, pintu surga itu memanggil banyak pintu surga, ini loh pintu terbaik. Itu maksudnya bagaimana? Wa fi syarhi Muslimin, di dalam syarah Muslim lin Nawawi, kila maknahu laka huna khairun wa thawabun wa ghibtatun. Ini loh untuk kamu di sini itu banyak sekali kebaikan, banyak balasan dan banyak keuntungan di sini, makanya masuklah lewat sini. Wa kila maknahu hadzal bab fi ma na'taqiduhu khairun laka min ghairihi minal abwab likasrati thawabihi wa naimihi. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah ini loh pintu terbaik menurut saya itu. Ini pintu terbaik karena di sini banyak sekali balasan dan kenikmatan. Fata'al, maka kesinilah fadkhul minhu, masuklah kamu dari pintu ini. Wala budda min takdiri ma dzakarnahu. Dan ini memang harus dikira-kirakan begitu ya. Anna kulla munadin ya'taqidu dzalikal bab afdhala min ghairihi. Setiap pintu yang memanggil itu menganggap dirinya itu adalah pintu terbaik. Intaha Syarah Nawawi ala Shahih Muslimin juz 7 Shahifah 98. Lanjut. Jadi orang yang ahli sholat maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Waman lan utai sapa wonge iku kana ana sapa man ana iku min ahlil jihad saking ahli jihad, ya iya mengko den undang sapa man mimbabil jihad saking lawang jihad. Waman lan utai sapa wonge iku kana ana sapa man ana iku min ahli siyami saking ahline poso, ya iya mengko den undang sapa man mimbabir royani saking lawang ar-royan. Wa man kana min ahli sedekah, wa man lan utai sapa wonge iku kana ana sapa man ana iku min ahli sedekati saking ahline sedekah, ya iya mengko den undang sapa man mimbabis sedekati saking lawang sedekah. Jadi pintunya sendiri-sendiri tergantung spesifikasi apa ibadah ya. Adapun orang yang tergolong ahli jihad, dia akan dipanggil mimbabil jihadi dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa tergolong ahli puasa maka dia akan dipanggil dari pintu puasa dari pintu royan namanya. Jadi khusus. Wa man kana min ahli sedekah, barang siapa ahli sedekah dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Intinya itu di sini. Fa wa man kana min ahli siyam du'iya mimbabir royan. Itu ada nama tersendiri.
Nah, kalau orang itu setia bersedekah kok 2 atau digenapkan, itu bagaimana? Itu dia akan dipanggil dari banyak pintu, ya, banyak pintu. Tapi bukan seluruhan, tapi banyak pintu. Nah, ada catatan kaki 1, wa man kana min ahli shadaqah. Qauluhu wa man kana min ahli shadaqah wa dzukira mithluhu fi shalah wal jihad wasyam. Salat, jihad, siam sama. Qala al ulama maknahu man kana al ghalibu alaihi fi amalihi wa taatihi dzalik. Jadi menurut ulama berkata, maksudnya adalah memang orang-orang yang ghalibnya kebiasaan atau spesifikasi amal ibadahnya itu. Bukan kok orang sedekah tok ndak salat yo ndak puasa, bukan begitu. Ya saat salat kemudian puasa ya sedekah ya lain-lain ya, zikir. Cuman dia itu fokusnya di mana gitu. Melalui pintu itulah nanti dia akan masuk surga. Lah kalau orang yang infak zaujaini itu banyak pintu yang memanggilnya. Intah Syarah Nawawi ala Shahihi Muslim juz 7 Saibah 98. Kemudian mendengarkan keterangan yang seperti itu, faqala mongko dawuh sapa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dawuh bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ing dawuh bi abi anta ila akhirih. Bi abi iku den tebusi kelawan bapak kula, anta utahe panjenengan, wa ummi lan den tebusi kelan ibu kula utahe panjenengan ya Rasulullah. Duh utusane Allah, duh Gusti Rasul. Ini sumpah, lafadz semacam ini lafadz sumpah. Ini ada catatan kaki 2. Qauluhu bi abi anta, ai anta mufdan bi abi, engkau ditebus dengan bapakku. Falba'u muta'alliqun, maka ba itu berhubungan bi mahdzufin dengan lafadz yang dibuang, fayakunu marfu'an li annahu yakunu mubtada'an wa khabaran. Itu menjadi susunan mubtada khobar muqaddam, mubtadanya muakhar. Wakilah fi'lun, ada kalanya mengatakan bimahdzufin, isinya adalah fi'il. Fayakunu ma ba'dahu mansuban takdiruhu fadaituka bi abi. Fadaituka bi abi ini kalau dikira-kirakan fi'il berarti ya aku menebus engkau dengan bapak dan ibuku. Maka setelah lafadz bi abi itu mansub, itu mahalnya adalah mahal nasab. Qala ba'duhum innahu min khasaisihi wa la yuqalu li ghairihi kadza fi hasyiatil Bukhari li Suyuti rahimahullah. Kata-kata semacam ini khusus ya, tidak boleh kita itu kemudian berkata bersumpah yang seperti itu. Ini khusus Abu Bakar, untuk Abu Bakar. Lakin warada annahu li Sa'd bin Abi Waqqas, tapi ya juga ada keterangan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, bagi Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga ada kata-kata fadaka abi wa ummi, fidaka abi wa ummi, wa kana li Zubair wa lam yuqal dzalik li ahadin ghairihima wa la'alla hadza aidan min khususiyatihi. Ada satu lagi yang khusus yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Intaha Mirqatul Mafatih juz 8 Shahifah 76. Itu begitu. Abu Bakar bertanya, demi bapak dan ibuku, tebusanku adalah tebusanku terhadapmu, aku adalah bapak dan ibuku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, utusane Allah, ma'alaman ora iku ing ngatasi wong du'iya kang den undang sapa man mintil kal abwabi saking mengkono-mengkono lapiro-piro lawang min daruratin utawi butuh banget. Fahal yud'a mongko apa toh den undang sapa ahadun wong siji mintil kal abwabi saking mengkono-mengkono lawang, kul piro-piro lawang, kuliya ya sekabehane abwab.
Sahabat Abu Bakar begini, dia matur, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma alaman du'iya min tilkal abwab. Jadi apa sih pentingnya min daruratin? Apa sih pentingnya, apa sih butuhnya orang itu dipanggil dari banyak pintu? Itu kan tidak butuh. Jadi ma-nya ini istifham di makna nafi. Atau ya manafi lah gitu aja. Bukankah orang itu tidak butuh ya Rasul dipanggil dari banyak pintu? Toh dia kan intinya kan masuk surga, begitu. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliham, dan apakah seseorang ada orang itu dipanggil oleh semua pintu surga. Jadi semua pintu surga memanggilnya, tidak sekedar banyak pintu, semua pintu surga memanggilnya. Apa ada orang itu? Kemudian Nabi menjawab, faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am iya, ya ada itu. Wa arjulan ngarep-ngarep sapa ingsun antakuna yen ta ana sira iku minhum saking golongan iman. Dan aku berharap kamu termasuk orang itu. Nah, ada catatan kaki 1 min daruratin. Qauluhu ma alaman du'iya min tilkal abwab min daruratin manafiyatun, itu manafi. Wa min zaidatun minnya min daruratin zaidah min tambahan wahya ismu ma. Ai laisa daruratun wa ikhtiyajun alaman du'iya min babin wahidin min tilkal abwab. Orang itu ndak butuh toh mestinya dipanggil dari banyak pintu itu. Kenapa? Illam yud'a min sa'iriha li husulil maksud. Jadi kalau min lam yud'a min sa'iriha li husulil maksud. Toh pada akhirnya kan dia masuk juga ke dalam surga, wa huwa dukhulul jannah. Kan begitu. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, apa ada satu orang itu dipanggil dari banyak pintu? Qauluhu wa arju anta, Nabi menjawab, ya ada, dan aku berharap engkau termasuk itu. Qauluhu wa arju antakuna minhum khitabun li Abi Bakar. Ini khitabnya yang diomongi adalah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Warroja minan Nabi, harapan Nabi itu wajibun, pasti terjadi. Nabbaha alaihi Ibnu Tin. Fadalla hadza ala fadilati Abi Bakrin. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ala annahu min ahli hadhil a'mal, dan ini menunjukkan bahwa memang Abu Bakar itu ahlinya amal-amal ibadah ini, ya ahli jihad, ahli puasa, ahli sedekah, ahli infak zaujaini. Jadi semua pintu memanggilnya, semua itu tanpa terkecuali. Karena memang apa? Ya ahli semuanya. Jadi Abu Bakar itu ahlinya ahli, intinya inti, core of the core ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa fihi anna a'malal bir la tuftahu fil aglab lil insan al-wahid fi jami'iha. Ya, ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan itu tidak dibuka kepada rata-rata. Semua kebaikan itu tidak dibuka untuk satu orang. Satu orang ahli semuanya, rata-rata tidak begitu. Hanya orang-orang pilihan saja. Wa innaman futihalahu syai'un minha khurima ghairuha fil aglab. Ketika seseorang itu dibuka satu pintu ibadah, biasanya ibadah yang lain ya dibuka tapi sedikit gitu. Wa annahu qad yuftahu fi jami'iha lil qalil minan nas, dan menunjukkan ada juga ya sedikit orang yang memang semua pintu amal bir, amal ibadah dibuka. Dan termasuk wa inna Siddiq radhiyallahu anhu minhum, dan Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari golongan itu. Intaha Umdatul Qari juz 10 halaman 261. As-saminah, kita cukupkan dulu ya. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.